kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil responsi yang sudah teman-teman kerjakan dengan jawaban versi yang sudah saya siapkan ya. Nah, kadang kemarin ada beberapa pertanyaan mengenai hasil responsi yang teman-teman kerjakan itu ada 1-2 submateri yang ditanyakan. Nanti akan saya bahas dan saya ulas. Makanya dengan hasil jawaban responsi yang saya sampaikan ini menjadi pengetahuan Anda untuk Anda belajar supaya dipersiapkan karena kita akan mendekati waktu ujian. Jadi kemungkinan besarnya ujiannya soalnya mungkin mirip-mirip seperti ini dengan ditambah nanti kasus materi berikutnya ya. Nah, untuk materi atau soal responsi yang sudah disiapkan itu kan kemarin teman-teman semua sudah menjawab ya. Nah, cuman beberapa versi yang saya berikan itu ada sedikit kolom yang berbeda ya, seperti kayak jenis kategori penyakit ini dan nanti ada isian seperti kayak penggabungan kata gitu ya. Nah, itu yang sering ditanyakan. Makanya saya akan ulas satu persatu dan ini sudah saya persiapkan ya, sudah saya persiapkan sesuai yang teman-teman kerjakan ya. Jadi pertama ya, pada kolom isian itu kan untuk nama pasien, tanggal masuk, serta tanggal keluar itu diisi manual ya, dan yang disediakan itu cuma kode kamar serta biaya obat-obatan ya. Selain itu yang ada di kolom berwarna putih ini semuanya adalah jawaban yang ditanyakan ya, dan ketentuannya pun sudah ada di keterangan di soal. Jadi kalau kita lihat soal waktu lalu sudah disediakan ya. Nah ini. Nah, teman-teman semua sudah mengetahui bahwa soal-soalnya sudah seperti ini ya. Jadi saya akan membahas hasil jawabannya saja ya untuk itu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut setelah ini saya silahkan. Yang pertama pasti kita akan mengisi jenis kamar ya. Jenis kamar berarti kita akan mengacu pada tabel kamar di sini ya, dan di sini kita menggunakan VLOOKUP ya. Karena bentuk tabelnya di sini ya seperti ini ya, VLOOKUP. Jadi nanti kita mengambil dengan menggunakan VLOOKUP, tapi di sini disertai dengan fungsi teks yaitu leaf karena kita mengambil berdasarkan kode kamar. Dan kita di sini ngambil tabel kamar dan kita ngambil dari jenis kamar yaitu pada bagian yang kedua di sini ya, 2 ya. Jadi kita jadi tahu nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan VIP seperti apa yang akan kita ambil berdasarkan kode kamarnya. Jadi seperti itu ya, dan teman-teman sudah mengetahuinya seperti itu. Nah, kemudian ya, untuk bila mana ingin mengetahui jenis kategori penyakit, kalau kita hanya mengambil seperti kayak internis saja atau berat atau ringan saja itu pasti sangat mudah. Karena kalau untuk mengambil jenis penyakit internis, saraf dan jantung itu Anda cukup menggunakan HALOKAP. Dan kalau misalkan Anda mau ngambil berat, kalau ngambil kategorinya berat dan ringan, Anda paling hanya sekedar bisa menggunakan if karena dua kondisi ringan dan berat. Namun bila mana ingin digabungkan, Anda pakai dengan rumus concatenate. Nah, di sini itu pada modul juga ada. Kalau tidak salah halaman 104. Ya, halaman 104 sudah dipersiapkan. Jadi Anda bisa baca lebih lanjut. Ya, itu masuknya pada fungsi teks ya, teman-teman semua ya. Nah, ini concatenate. Nah, ini Anda teman-teman bisa ngambil. Ini dia ngambilnya kata menggabungkan beberapa kata yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara berarti nanti Anda membuka rumus concatenate ini, kemudian diikuti dengan rumus yang pertama yaitu adalah HLOOKUP-nya. Kemudian di sini adalah petik 2 dan disertai spasi ini adalah
spasinya ya, jaraknya ya, jarak antar spasinya, dan kemudian diikuti fungsi rumus yang ketiga yaitu if untuk mengambil berat dan ringannya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi jawabannya teman-teman sudah ketahui. Dan nanti kalau misalkan Anda ingin mengembalikan mengambil salah satu kata, itu Anda bisa menggunakan trim. Ya, diikuti sama dengan trim, kemudian Anda ikutin karena Anda mengambil yang awal ya berarti leave, diikuti dengan teksnya, dan kemudian find cari, kemudian Anda ambil di sini dari fieldnya ya di sini ya, kolomnya di sini, kemudian Anda ambil berapa kata di sini, yaitu satu kata di sini ya, dan makanya muncul di sini nanti kata yang pertama internis ya. Jadi seperti itu Anda bisa menggunakan seperti itu kalau misalkan ini nanti tujuannya kan untuk membantu mencari total tagihan sum if di bawah ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tanggal masuk saya menggunakan ini ya date ya. Saya bebas karena kalau saya ngambil tanggal yang lampau itu kan pasti kerepotan juga. Oke lah, saya biar nggak teman-teman nggak bingung, tanggal keluarnya saya bikin tanggal sekarang. Kalau tanggal masuknya saya bikin sama dengan now tapi dikurangin 5 hari, jadi mundur 5 hari ke belakang. Jadi nanti lama menginapnya rata-rata semuanya 5 hari ya. Jadi teman-teman seperti itu. Dan kemudian kalau biaya inap adalah teman-teman pasti sudah tahu juga, kalau biaya inapnya Anda kan mencari biaya inapnya dulu ini, ya kan? Biaya inapnya. Nah, biaya inapnya kan tidak cuman dari tarif kamarnya saja ya, tapi di sini sudah dikalikan juga lama menginap ya. Nah, ini kan Anda mengambil dari VLOOKUP ya, tabel kamar. Cuma tidak selesai di situ, Anda juga harus mengalihkan dengan lama menginapnya. Karena kan kalau Anda baru mencari ini kan baru per hari saja. Seperti itu ya. Kemudian tarif dokter pun sama. Untuk yang VLOOKUP ini, untuk tarif dokter ini seperti biasa Anda ngambil yang pertama pasti dari kode kamarnya, kemudian dari tabel kamar, namun di sini untuk pada bagian kolom indeksnya ngambilnya kan tarif dokter ada dua, baik berat maupun ringan. Nah, itu kalau memang di dalam keterangan kode kamarnya, nah ini kan ifrag itu sama dengan B, berarti kan dianggapnya berat, maka dia ngambilnya nanti pada bagian yang keempat ya. Namun di sini kalau misalkan selain itu kan cuma dua, berarti ringan, berarti nanti ngambilnya yang ringan yang 5 seperti itu ya. Jadi kemudian jangan lupa dikalikan dengan lama menginapnya, karena ini baru tarif dokter per hari tapi dengan kondisi berat dan ringan saja, belum dikalikan lama menginapnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian biaya obat-obatan disediakan dari soal. Kemudian seperti biasa Anda menjumlahkan biaya total, ada pajaknya, ada tagihannya. Jadi nanti muncul semua tagihannya di sini ya. Dan kemudian untuk sum if-nya Anda tinggal ngambil berdasarkan yang ada di jenis penyakit yang tadi kita sudah mengambil trim tadi. Sudah. Jadi selesai buat teman-teman semua. Jadi harapannya dengan seperti ini, jawaban responsi soal ini bisa membantu Anda mempermudah pemahaman Anda nantinya untuk mengerjakan soal ujian atau kasus-kasus berikutnya yang jauh lebih mudah dan lebih cepat lagi. Begitu teman-teman semua, terima kasih.